Puji nama Tuhan, saya percaya kalau kita masih ada sampai detik hari ini, itu karena kebaikan Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun kita berada, saya percaya semua kita tetap mengasihi Tuhan apapun keadaan kita hari ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita beribadah kepada Tuhan, sebelum kita diurapi Roh Kudus mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya sungguh apapun yang sedang kami alami, apapun keadaan kami hari ini, tangan Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan, dan kami tetap berserah hanya kepada Yesus saja. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang ambil alih ibadah ini dari awal sampai akhir, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. You
mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Terpujilah Kau Tuhan, dahsyat. Kami menyembah Engkau Tuhan Yesus, sebab Engkau Tuhan yang baik buat kami. Tuhan yang mengasihi dengan kasih yang kekal, dan Engkau melanjutkan kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Makasih buat kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Engkau merajat kami. Ku sembah Kau Allah kuasa, tiada seperti Kau. Ku sembah Kau Raja damai, itu yang ku rindukan. Ku puji-Mu, Kaulah kebenaranku. Ku sembah Kau Allah kuasa, tiada seperti Kau. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Ku sembah Kau Allah kuasa, tiada seperti Kau. Ku sembah Kau Raja damai, itu yang ku rindukan. Ku puji-Mu, Kaulah kebenaranku. Sembah Kau, ku sembah Kau Allah
Shalom Aleichem. Tuhan Yesus berkati. Kita bangga punya Yesus Kristus. Kita bertemu lagi kembali dalam ibadah ini. Dan hari ini karena sudah menjelang Natal, maka Tuhan mau bicara kepada kita mengenai pilihan Tuhan adalah hati. Pilihan Tuhan adalah hati. Tuhan memilih kita berdasarkan hati, bukan karena kita orang berpengetahuan, orangnya ganteng atau gagah, ya, putih atau hitam, bukan. Tuhan melihat hati, jadi Tuhan memilih sesuai dengan hati. Suatu pohon dikatakan baik kalau buahnya baik. Kalau pohon itu buahnya tidak baik, berarti pohonnya tidak baik. Ya, Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 12 ayat 33 sampai 37. Matius 12 ayat 33 sampai 37. Mari kita baca bersama. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau akan dihukum. Jelas sekali Tuhan katakan di sini bahwa suatu pohon dikenal dari buahnya. Kalau buahnya baik berarti pohon itu baik. Kalau buahnya tidak baik berarti pohon itu tidak baik. Dan Tuhan tuh mau melihat apakah kita buahnya baik. Ya, buahnya baik. Jadi Tuhan bisa melihat buahnya kita itu. Kalau kita mengucapkan kata-kata yang baik berarti kita baik. Kalau kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik berarti hati kita tidak baik. Ya. Hati adalah pohon. Hati adalah pohon. Ya, ucapan adalah buah. Kalau ucapan kita tidak baik berarti pohonnya tidak baik, orangnya tidak baik, hatinya tidak baik. Ya. Makanya hari ini Tuhan bicara kepada kita mengenai hati. Seperti katakan dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Kita baca bersama. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan kita terpancar dari hati kita. Kalau hati kita baik, terpancar hidup kita dari situ baik. Ya, dari hati kita terpancar kehidupan kita. Dan di dalam Yeremia 17 ayat 9 sampai 10, kita baca bersama mengenai hati ini. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang memiliki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Hanya Tuhan yang bisa menyelidiki hati. Tuhan akan membalas kita sesuai dengan tingkah langkah kita, sesuai dengan hati kita. Jadi Tuhan melihat hati, dan Tuhan akan menolong kita, memakai kita sesuai dengan hati kita. Seperti Maria. Ya. Maria dipilih Tuhan untuk melahirkan Tuhan Yesus. Mengapa? Karena dia hatinya baik. Di dalam Lukas 2 ayat 19, kita baca bersama. Ini tentang Maria. Lukas 2 ayat 19. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Jadi Maria menyimpan firman itu dalam hatinya dan merenungkan. Waktu gembala-gembala datang beritahukan pada Maria dan Yusuf bahwa mereka didatangi oleh malaikat, bahwa hari ini katanya lahir Tuhan Yesus di kota Daud. Ya. Dan gembala-gembala itu mencari tentang di mana kandang itu. Dan mereka masuk ke dalam kandang itu, ternyata di situ ada Maria dan Yusuf. Dan
gembala-gembala memberitahu kepada mereka bahwa anak ini adalah Yesus, juru selamat. Itu malaikat kasih tahu kepada kami. Anak ini yang lahir adalah juru selamat, Yesus Kristus, Mesias. Ya. Pada saat Maria mendengarkan berita yang disampaikan oleh malaikat itu, Maria menyimpan perkataan itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maria merenungkan perkataan yang disampaikan oleh gembala-gembala itu dan merenungkannya. Jadi Maria itu bukan orang yang waktu dia mendengarkan berita dari malaikat bahwa anak ini adalah itu anak Tuhan, ya, Yesus Kristus. Maria tidak langsung melompat dan dia ngomong ke sana, dia kobarkan ke sana, aduh anak saya ini adalah Tuhan Yesus, anak Tuhan. Tidak, Maria bukan orang tipe begitu, ya. Bukan sombong, tapi itu setelah mendengarkan berita disampaikan malaikat, dia renungkan disampaikan oleh gembala-gembala itu, dia renungkan perkataan itu. Dan dia renungkan perkataan itu. Nah, itu tentang Maria. Demikian dengan Yusuf. Yusuf juga hatinya tulus. Ya, suaminya Maria. Yusuf juga dipilih Tuhan karena hatinya tulus, karena tidak mau mencemarkan istrinya di muka umum. Tidak mau mencemarkan istrinya di muka umum. Jadi Yusuf tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Waktu Yusuf melihat Maria kok hamil, tahu-tahu dia belum menikah, Yusuf mau menceraikan Maria. Tapi Yusuf tidak mau mencemarkan nama baik Maria istrinya itu di hadapan umum. Dia diam-diam mau menceraikan Maria. Di dalam sesuai dengan firman Tuhan. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam tuh. Jadi Yusuf itu walaupun lihat kok istrinya kok hamil, tahu-tahunya belum kawin, dia tidak marah, kemudian dia emosi dicerita ke sana, masa perempuan itu saya belum kawin dia sudah hamil. Wah, itu nggak benar itu. Tapi Yusuf orangnya hatinya baik. Dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum. Makanya dia diam-diam mau menceraikan Maria. Dia diam-diam mau menceraikan Maria. Tapi tiba-tiba malaikat datang kepadanya. Yusuf, jangan kamu takut mengambil Maria, karena yang ada kandungan Maria adalah Yesus, juru selamat. Akhirnya Yusuf tidak jadi menceraikan Maria. Karena memang Maria itu hamil dari Roh Kudus. Hamil dari Roh Kudus, bukan keinginan Yusuf, bukan keinginan laki-laki atau perempuan. Ya, Maria hamil dari Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah Yesus Kristus, menjadi Yesus manusia juru selamat. Ya. Yusuf hatinya tulus. Maka dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum. Ya. Itu tentang Yusuf. Demikian juga dengan pilihan kepada Daud. Daud dipilih Tuhan menjadi raja Israel karena hatinya baik. Daud dipilih Tuhan menjadi raja Israel karena hatinya baik. Daud 8 bersaudara. Daud yang paling bungsu. Tapi Tuhan memilih Daud walaupun dia kecil, tapi hatinya baik. Suatu ketika, waktu Samuel diutus Tuhan untuk memilih salah satu anaknya Isai. Isai itu ayahnya Daud. Tuhan bilang kepada Isai, Isai, Tuhan mau memilih seorang anakmu untuk menjadi raja Israel, menggantikan Raja Saul. Lalu semua anaknya Isai dikeluarkan, semua orangnya tinggi besar semua. Mulai dari Eliab dan sebagainya, orang tinggi besar. Karena Isai pikir bahwa yang akan menjadi raja menggantikan Saul adalah harus orangnya tinggi besar seperti Saul. Orangnya tinggi besar seperti Saul. Maka dia keluarkan semua anaknya, 7 anaknya yang tinggi besar, yang ganteng dikeluarkan semua. Tetapi ternyata Tuhan tidak pilih dia. Ya, seperti dikatakan di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7 kita baca.
Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perakuan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Di waktu Eliab, kakaknya Daud yang paling tua itu, orangnya tinggi, besar, ganteng, masuk ke dalam itu, Samuel hampir salah milih. Dia ambil tabung tanduk yang berisi minyak urapan, dia mau tuang ke atas kepalanya Eliab. Tuhan bilang, Samuel, bukan itu, aku tidak pilih orang itu. Jangan kamu lihat dari tampangnya. Manusia melihat dari luarnya, tapi aku melihat hatinya, Tuhan bilang. Akhirnya Samuel tidak jadi menuangkan minyak urapan kepada Eliab. Ya, itu cara Tuhan. Ya. Jadi Tuhan melihat hati. Hati itu di inner life. Hidup kita yang paling dalam adalah hati. Yang paling dalam adalah hati. Nah, Tuhan melihat itu. Tuhan melihat hatinya Eliab, orangnya tinggi besar, ganteng seperti Saul, tapi hatinya tidak baik. Tidak dipilih jadi raja Israel. Kemudian dipanggil semua 7 anaknya Isai, ditolak semua Tuhan. Lalu Samuel katakan kepada Isai, masih ada anakmu? Wah, ada, tapi paling bungsu kecil, mana bisa jadi raja? Ya, Samuel katakan, panggil dia. Kalau kamu tidak panggil dia, kita tidak bisa makan. Akhirnya Daud dipanggil. Daud waktu dipanggil, dia datang lari-lari, ya, kecil orangnya, lari-lari, ya, dikatakan pipinya merah, ya, seperti seperti peragawan, ya, kayaknya nggak cocok buat raja kalau dia tampangnya, ya. Tapi Tuhan bilang kepada Samuel, nah itu dia, urapi dia. Kemudian Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak urapan, dia urapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Mulai dari situlah Daud berhasil dalam seluruh perjalanannya sejak dia diurapi dengan Roh Kudus. Ya. Orang Kristen yang diangkat pada saat pengangkatan ialah orang Kristen yang hatinya kudus sesuai dengan firman. Jadi pada saat pengangkatan Tuhan Yesus Kristus nanti, waktu sangkakala berbunyi, maka Tuhan Yesus turun dari surga sampai ke awan-awan. Lalu orang-orang Kristen yang tulus hatinya akan diangkat oleh Tuhan, bertemu Tuhan di angkasa. Lalu Yesus akan bawa kita masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Itu dia. Jadi hanya orang Kristen yang hatinya kudus, yang tulus sesuai dengan firman Tuhan, itu yang diangkat pada saat pengangkatan. Tidak lama lagi pengangkatan. Mari kita jemaat Tuhan supaya kita benar-benar menjaga hati kita. Supaya hati kita tulus dan kudus di hadapan Tuhan, sehingga pada saat sangkakala berbunyi kita pun langsung diangkat bertemu Tuhan di angkasa dalam tubuh kemuliaan. Ya. Dalam Lukas 21 ayat 34. Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Tuh. Jadi jaga hati kita. Pada saat Tuhan datang, hati kita berkenan pada Tuhan, maka kita pun akan diangkat. Ya, jemaat Tuhan. Yang paling penting dalam hidup kita sebagai anak Tuhan adalah hati. Ya, pemulihan hati. Ya, pada saat Tuhan mau mengangkat umatnya, Tuhan lihat dalam hati. Dalam surat Rom pasal 2 dikatakan, ya, Tuhan memilih hati. Tuhan memilih hati. Yang akan diangkat adalah orang yang hatinya berkenan pada Tuhan, yang baik. Kita serahkan diri kita pada Tuhan, supaya hati kita benar-benar dipakai Tuhan sebagai alat di dalam Tuhan. Tuhan akan melaksanakan rencananya di dalam kita sesuai dengan hati kita. Seperti Daud hatinya baik, maka Tuhan mengurapi Daud dengan Roh Kudus. Tuhan laksanakan rencananya melalui Daud. Daud berhasil seluruh perjalanannya sebagai Raja Israel. Demikian juga Yusuf dan Maria, hatinya baik. Maka Yusuf dan Maria diberikan kuasa oleh Tuhan untuk
melahirkan Tuhan Yesus, ya, dan membesarkan Tuhan Yesus karena hatinya baik. Jemaat Tuhan, pelihara hatimu, karena di dalam hati kita terpancar seluruh kehidupan kita, dari dalam hati. Ya, biarlah Tuhan sendiri yang melaksanakan semua rencana dalam kita. Seperti lagu ini, mari kita nyanyikan bersama lagu ini. Kehendak Tuhan laksanakan, ku tanah liat kau penjunan, jadikan aku turut maumu, ku tunggu diam di kakimu. Have thine own way, Lord, have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still. Mold me and make me, Lord, after thy will. Bentuk saya sesuai dengan kehendak-Mu. Kita serahkan diri kita, supaya Tuhan membentuk kita, supaya Tuhan mengurapi kita dengan Roh Kudus seperti Daud. Sejak Daud diurapi Roh Kudus, dia berhasil dalam hidupnya. Mari kita berdoa bersama-sama jemaat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hosanna, hosanna, hosanna. Inna pamalama katakan tanah-tanah. Urapa malam para kontaria sama. Haleluya, haleluya. Abah ya Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk firman-firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami mengenai pilihan Tuhan Kau ke atas hati kami. Kami mohon Tuhan Yesus Kristus supaya Engkau memulihkan hati kami oleh Roh Kudus-Mu, supaya hati kami dipilih Tuhan menjadi umat yang layak di hadapan-Mu, dan pada saat pengangkatan kami diangkat karena Tuhan memulihkan hati kami. Hanya Roh Kudus yang sanggup memulihkan hati kami, supaya kami menjadi umat yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon padamu, tuliskan, tanamkan, meteraikan firman-Mu yang kami sudah dengar dalam lubuk hati kami semuanya. Ingatkan kami semua firman-Mu itu, supaya kami menjaga hati kami, karena di dalam hati kami terpancar seluruh kehidupan kami. Tolong kami Tuhan Yesus, kami minta padamu, Engkau urapi kami dengan urapan Roh Kudus yang terbesar, supaya Roh Kudus mengubah kami, memulihkan hati kami menjadi hati yang berkenan padamu, supaya terpancar kehidupan kami dari dalam hati yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yaitu kasih, iman, pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Urapi kami. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita ke atas. Kita mau menerima urapan Roh Kudus yang terbesar, yang akan mengubah hati kita, memulihkan hati kita menjadi hati yang berkenan pada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Engkau melihat hati tangan kami semua terangkat padamu Tuhan Yesus, karena kami haus menerima urapan Roh Kudus yang akan mengubah hati kami menjadi hati yang berkenan padamu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Engkau berikan pada kami. Sekarang kami haus menerima urapan Roh Kudus yang terbesar, tidak terbatas. Inna pamalamakan talamanama, uresan talamanama. Kami mohon Tuhan Yesus, curahkan Roh Kudus-Mu, mengurapi kami semua, memulihkan hati kami, mengubah hati kami dengan hati yang berkenan padamu, yang sungguh-sungguh Engkau kasihi. Roh Kudus, Engkau juga menyembuhkan kami yang sakit. Engkau bebaskan kami yang terbelenggu. Engkau ubah kami jadi manusia lain, berhasil dalam hidup kami. Apa yang Engkau buat tangan kami berhasil. Roh Kudus berikan kami kuasa jadi saksi Kristus sekarang sampai Engkau datang. Allah pemalamakan taramanama. Jemaat Tuhan, terimalah urapan Roh Kudus yang terbesar yang tidak terbatas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus, terima. Haleluya, hosanna. Illa pamalamakan taramanama. Irra pamalanau pamalanau pamalamana. Illa santaramanama. Urra pamalanau manama. Hosanna, hosanna. Haleluya. Innai pamalamakan urra pamalamana. Innai santaramanama. Haleluya, haleluya. Irna pamalamakan pamalamana. Inna santaramanama. Illa manam parkhosama. Haleluya, hosanna. Hosanna, hosanna, hosanna. Eloina pa, Eloina pa. Era santaramanama. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Amin. Tetap kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus yang terus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita, membaharui kita, memberi kita karunia-karunia dan kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali mengangkat kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketika yang esa, haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Aleichem. Tuhan berkati jemaat Tuhan. Haleluya. Amin.